Gue juga nggak tahu deh kayaknya kenapa bisa kayak Ini gini. siapa coba berantakin kayak begini? Biasanya kan udah rapi, gue juga nggak tahu deh. Udahlah kita bersihin aja lah ya. Iya, daripada kita ngomel-ngomel. Itu udah trash bag tuh, coba ambil deh. Tapi gue taruh dulu ini ya, masa gue bawa? Iya. Taruh di bangku, ini kan masih di bangku yang rapi nih. Heran gue kenapa bisa berantakan ya? Siapa coba berantakin? Kenapa ada aja gitu? Tapi ngomong-ngomong nih Do, kan sampai beresin. Iya. Gue tuh kemarin belajar kan, Cukup banget nih orang-orang. belajar di rumah kan tentang Sekolah Sahabat, Cornerstone. Terus, Bahwa kita tuh, ini tuh kayak persis banget tau gak sih kayak waktu acara waktu zaman bangsa Israel. Oh. Jadi ada acara imam besar itu membersihkan bait suci. Jadi ya nggak apa-apa lah ya kita sekali-sekali ngeberesin bait suci. Itu selama setahun sekali ya? Iya, selama 1 tahun sekali. Oh ya udahlah, nggak apa-apa ya. Udah rapi belum nih? Udah rapi, Oh masih ada satu satu lagi. Udah. Dah. Kacau banget ya berantakan. Kok bisa berantakan kayak begitu ya? Makanya gue juga bingung. Ntar gue taruh dulu. Oke. Nih, pakein sanitizer nih, Untung nggak lupa. biar bersih. Nih, gue pakein. Thank you. Protokol kesehatan harus lebih jaga, teman-teman. Yuk, kita Oke. sapa teman-teman kita yang lain yang ada di rumah. Tapi kita duduk dulu. Oke. Shalom sahabat Cornerstone. Saya Aldo dari Jemaat Rawamangun. Dan saya Gabriel Anderson dari Jemaat Tanjung Priuk. Nah, senang sekali bisa berjumpa lagi di Cornerstone Connections. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Jika kamu mencari firman Allah yang benar, Cornerstone Connection menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu. Daniel 8 ayat 14 berkata, maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, sahabat Cornerstone, saat ini kita akan masuk di segmen Sekilas Cahaya. Sekilas cahaya kali ini diambil dari kutipan buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 451. Nah, ini ada kaitannya tadi yang sama gue bilang tadi sama lu. Nah, ini ya gue bacain ya. Pada upacara lambang, bila mana imam besar memasuki bilik yang maha kudus, seluruh orang Israel diharuskan berkumpul di sekitar kemah suci. Dan dalam sikap yang paling hikmat, merendahkan hati dan jiwa mereka di hadirat Allah. Agar mereka boleh menerima pengampunan atas dosa-dosa mereka dan tidak dikucilkan dari perhimpunan bangsa itu. Nah, betapa lebih penting lagi pada hari pendamaian yang sebenarnya ini, kita memahami pekerjaan imam besar kita dan mengetahui kewajiban-kewajiban yang dituntut dari kita. Nih, gue ada bukunya nih. Wah, luar biasa. Ya. Nah, di episode kali ini kita akan belajar tentang membersihkan. Betul sekali. So, jangan kemana-mana ya sahabat Cornerstone, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connections. Nah, kita sekarang masuk di segmen Apakah Kamu Tahu? Tapi tunggu dulu. Ini ada muka-muka baru nih di sini nih. Tadi juga ngomong sih. Iya. Kalian ini siapa? Masa sih muka baru? Pernah berarti ya udah ada ya? Iya udah lama banget kita kayaknya. Saya perkenalan dulu, Iya. basa-basi Perkenalan dikit dulu. kek. Oke. Gimik dikit. Hai teman-teman semua. Nama aku Brian Tamuna dari Jemaat Jamrut. Halo, aku Aurel Hasibuan dari Jemaat Tamrin. Nah guys, Apa tuh? kalian tahu nggak? Kalau dalam sistem pengorbanan Yahudi kuno itu, dosa dibersihkan dengan menumpahkan darah nih. Terus seorang berdosa akan membawa sekoran bait suci. Jadi kita bawa hewan, kalau waktu zaman itu. Terus sampai di bait suci, kita mengaku dosanya di atas kepala hewan itu. Nah, kemudian hewan itu dibunuh. Korbankan gitu. Nah, terus darahnya itu diambil sama imam, baru nanti dibawa ke dalam baitnya, terus nanti ditirai, dipercikin, ditirai yang memisahkan bilik suci dengan bilik yang maha suci. Nah, dengan melakukan hal ini, dosa orang berdosa itu akan dipindahkan kepada hewan yang tidak bersalah. Dan kemudian bait suci itu sendiri. Nah, habis itu Yesus adalah hewan atau anak domba dibunuh karena dosa-dosa kita. Nah, apakah kalian juga tahu nih? Dan
teman-teman di rumah juga tahu bahwa dalam beberapa kasus dosa dipindahkan kepada imam itu sendiri. Di Imamat 10 ayat 17 yang gue tahu, Allah memerintahkan bahwa imam memakan sebagian binatang yang dipersembahkan sehingga mereka secara simbolis mengangkut kesalahan umat itu. Nah, di pandangan lain nih, seorang yang bernama Michael de Montaigne, apalah itu namanya, adalah sarjana Renaissance dari Prancis pada abad ke-16 berkata, tidak ada manusia yang begitu baik yang menyerahkan segenap pikiran dan tindakannya kepada hukum dan tidak pantas digantung 10 kali dalam hidupnya. Terus ada lagi nih, namanya Quayle. Nah, dia ini adalah seorang mantan wakil Presiden Amerika Serikat. Dia bilang gini, saya berjanji setia kepada bendera Kristen dan Juru Selamat karena kerajaannya berdiri. Seorang Juru Selamat disalibkan, bangkit, dan datang lagi dengan kehidupan dan kebebasan untuk semua orang yang percaya. Nah, kita udah baca-baca nih. Kayak seru nih kalau main game. Iya. Iya. Kayaknya boleh tuh main game. Yap. Oke. Games kali ini akan dihadapkan oleh satu kasus. Anggap kita ini dihukum karena kejahatan yang serius banget. Akhirnya kita divonis bersalah, terus dihukum mati. Tanpa pembebasan bersyarat apapun. Nah, pada saat hari hukuman, hakim meminta pengacara kamu untuk berdiskusi mengenai keputusannya di ruang kerjanya. Yang mana berikut ini akan kamu lakukan sementara menunggu keputusan untuk tindakan kriminal kamu. Yang pertama, menangis dengan histeris kepada ibu kamu. Bisa sih. Mau dilakuin apa enggak? Kalau kita diskusi maksudnya. Oke. Coba baca semuanya dulu ya. Terbaru pilih. Oke, yang pertama kan menangis dengan histeris kepada ibu kamu. Terus kedua, berdoa secara khusyuk kepada Tuhan untuk memberikan kemurahan kepada kamu dan membebaskan kamu. Duduk dengan tenang dan menunggu pengacara kembali dan memberikan kepada kamu kabar terbaru. Terus yang keempat, yang paling epic nih. Tidur. Wah. Ya, terus yang kelima, meminta kepada Tuhan untuk mengampunimu. Dan itu aja. Dan jangan lupa kasih alasannya. Oke. Dari mana dulu nih? Oke, dari Brian. Dari Brian dulu lah. Bisa pilih 2 gak sih? Ya terserah. Gue sih pilih 3 deh, 3. Nomor tidur. Pilih 3. Yang pertama, Terus gue bikin jadi skenario nih. Yang kalau pertama, gue menangis dulu nih. kayaknya udah siap banget untuk jadi kriminal. Enggak lah. Jangan. Jadi yang pertama menangis dulu nih. Menangis kepada ibu karena jadi kriminal. Terus yang kedua meminta ampun. Terus sama Tuhan. Oh, Habis itu tidur. Habis tidur. pasrah. Pasrah, ngelupain. Benar daripada pusing ya kan. Kalau Gabriel, Gimana ya? Kayak ini deh, yang ke 5 terakhir. Meminta kepada Tuhan untuk mengampuni. itu aja. Nggak mau kayak Brian. Bisa tidur. Ini maksudnya udah ngomong gitu kan, misalnya Tidur. udah berdoa, terus ya udah stres Tidur. bentar, terus Sebentar. tidur. Oke. Ini lagi di pengadilan nih Iya. ceritanya. Enggak, jadi ceritanya nih kayak simpelnya ya. Ini kita udah divonis hukum mati nih. Terus sambil nunggu kita dihukum mati, kita mau ngapain? Berarti lagi masih di penjara gitu ya? Kayak keinginan terakhir ya. Iya, kayak les. Apa sih? Kayak tidur. Tidur. Gue udah nyanyi kayaknya ini, nyanyi lagu Sion. Gue berserah. Bagus Yon. Kalau Aldo sendiri gimana nih? Hah? Gue yang bawa acara, Pi. Dia belum jawab. dia belum jawab. Gue tidur. Parah loh. Bukan. Oh iya. Bukan. Aduh kan. Kalau gue kayaknya duduk dengan tenang dan menunggu pengacara kembali. Siapa tahu kan ada kabar baik. Tapi sementara itu juga berdoa. Berdoa secara khusyuk gitu. Habis itu tidur. Oke. Ini keren karena awalnya duduk tenang dulu, yang penting Iya. tenangin diri kan. Keren. Kalau lu kayak gue udah tahu tidur. Iya sih kayaknya. Ngapain lagi dipikir udah pasti mati. Tapi enggak lah, yang pasti juga tetap berdoa juga lah. Berdoa secara khusyuk sama Tuhan karena duh, maafin dong Samson aja. Samson apa Simpson sih? Simpson. Oh, Simpson. Iya bahasa Inggrisnya itu mungkin. Samson kan band ya? Iya. Simpson kan waktu dia mau mati dia berdoa dulu kan sama Tuhan kan, berdoa sama Tuhan, berikan pengampunan untuk dibebasin. Ya walaupun akhirnya Simpson mati juga, tapi kan seenggaknya dia diterima gitu. Terus ya habis minta ampun sama Tuhan, terus ya udah tidur. Tidur selamanya. Enggak, maksudnya tidur Oh, aja. tidur. Oh, Tidur. Biar relax ya. Iya biar relax, biar Mau tidur udahlah. tuh, Biar tidur tuh paling enak. pegel-pegel ya pas lagi divonis mati. Udahlah, gue udah mau mati, udahlah nikmatin aja lah. Terbangun-bangun udah dihakimi kan ya. Iya, bangun dah.
Nah, ya udah. Tapi kan kita menunggu siapa nih biasanya? Ya kan kita udah main game udah. Iya. Tadi kita baca-baca sekilas cahaya udah. Baca pendapat-pendapat Baca pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh udah. Berarti kita tinggal ngapain? Tanya ke Pak Pendeta. Iya, diskusi dengan Pak Pendeta. Tapi sebelum itu gue mau izin nih. Iya, baru datang udah izin. Iya, maaf banget ya. Parah. Parah nih. Harus les banget nih. Oh, Iya, les piano. les piano. Gue duluan dulu ya. Oke, good luck. Dadah. Dadah, hati-hati ya. Goodbye. Nggak mau salam sama Pak Pendeta? Gue nanti salam sama pendeta ya. Oke. Ya Ya, udah. hilang guys, satu orang. Ya, cewek Ya, lagi yang ya, hilang. kayaknya ya udah, kayak gue sini. Ya udah. Lo nggak mau nyusul dia juga? Enggak lah. Jangan lah. Kita bertiga di sini berdiskusi lebih hidup. Oke. Kan sampai hidup, Pak. Ya. 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 Nah, tapi kan teman kita udah pergi nih satu. Kita nggak usah lama-lama nih, kita pasti nunggu Pak Pendeta untuk diskusi yang lebih lanjut lagi. Pasti. Oke teman-teman, jangan kemana-mana ya, karena kita akan kembali setelah yang satu ini. Kembali lagi di Cornerstone Connections. bersama kita semua kali ini dan juga Pak Pendeta Beni Tambunan. Shalom Pak Pendeta. Shalom. Bye-bye. Puji Tuhan baik. Sehat. Sehat. Nah, teman-teman dan Pak Pendeta, tadi kita ini udah diskusi dengar ayat inti yang tadi udah dibacakan oleh siapa tadi? Lupa. Gua tadi. Oh iya. Maaf. Bro. Lain. Kan dikatakan bahwa di dalam Daniel 8:14 di sini tadi sambil kita baca lagi, maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, kira-kira apa ya hubungannya dengan judul pelajaran kita membersihkan? Nah, tapi sebelum Pak Pendeta menjawab, saya mau nanya ke teman-teman. Gimana nih menurut kalian? Apa tadi pertanyaannya? Oke, kita ulang lagi ya. Terus Pertanyaannya gini. Lupa Oke. aja gitu. Apa hubungannya ayat ini dengan pelajaran kita, yaitu membersihkan? Oh. Mungkin dari Karena Brian. kalau yang dilihat dari ayat inti ini, makanya menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. Kan berarti otomatis karena tempat itu dipulihkan kan berarti bersih ya. Atau tempat itu bisa bilang menjadi suci. Iya. Dan dengan judul kita membersihkan di sini berarti menjadi bersih diri kita, jadi suci gitu. Suci, Ya. penyucian gitu. Penyucian. Oke. Ya. Sekarang dari Aldo mungkin. Mungkin kalau dari gua kan 2000 sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan. Yeah. Jadi mungkin Tuhan kayak ngasih waktu gitu selama 2300 petang dan pagi supaya kita bisa membersihkan diri kita atau gimana lah. Atau Iya, itu jadi kita menurut kita masih bingung kan? Nah, bingung. sekarang kita coba nanya Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta gimana? Iya. 2300 petang dan pagi itu kan gambaran daripada satu nubuatan yang diberikan yang diawali dengan 538 tahun 538 sebelum saya sampai 1844 ya. Tugas itu juga digambarkan dengan tugas daripada Yesus Kristus di bilik suci dan pindah ke bilik maha suci. Nah, perpindahan itu adalah perpindahan dalam tahap untuk membersihkan dosa kita. Kan imam itu digambarkan dalam pelajaran kita juga dalam buku Ibrani pasal yang ke-8 bahwa imam itu kan ada pekerjaan yang selalu mereka lakukan harian, ada juga tahunan. Nah, tahunan itu kita sebutkan dengan hari pendamaian atau hari Grafirat. Ya, jadi tadi mungkin sudah kalian bahas bahwa seorang yang berdosa itu maka dia akan datang bawa hewan, kemudian dia akan taruh tangannya di atas hewan itu mengaku dosanya, ya, kemudian dia akan sembelih itu hewan, imam akan ambil darahnya, tampung darahnya, kemudian imam masuk ke bait suci, kemudian dia percikan menghadap ke tirai, ya, kemudian dia itu dilakukan berulang kali, ya, berulang kali tiap harinya. Tapi kalau pada waktu hari pendamaian, maka itu semua harus dibarui lagi, katanya menggambarkan kepada bahwa imam itu melakukan setelah secara bangsa menyucikan diri, maka sekarang imam melakukan tugasnya setelah setahun, ya, ada giring yang bunyi pada waktu dia masuk. Nah, pada waktu dia masuk ke bilik maha suci itu, maka
dia melakukan pengantaraan dosa daripada seluruh bangsa. Seluruh bangsa Yahudi pada waktu itu atau seluruh bangsa Israel pada waktu itu, kemudian dia lakukan penyucian, kemudian dia keluar. Kalau memang selamat maka orang kata, aduh akhirnya selamat, sudah bersih lagi, kita punya dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, ya, maka mereka tuh bersuka karena itu. Tapi perjalanan itu panjang. Jadi imam itu pagi-pagi bangun, dia bawa korban dulu untuk mengampuni dosa dia, kemudian dia kembali lagi, dia balik lagi bawa hewan lagi untuk pengampunan dosa keluarganya, kalau ada dosa keluarganya, kemudian balik lagi, baru kemudian dia dosa secara bangsa. Jadi lakukan dengan demikian dianggap bahwa itu membersihkan semua dosa-dosa mereka yang dilakukan per tahunan tersebut. Gitu. Nah, mungkin aku juga mau nanya lagi nih Pak Pendeta. Kan kita sama-sama tahu gitu. Tadi kita sudah bahas juga bahwa satu kali dalam setahun imam besar itu memohon kepada Tuhan atas nama bangsa Israel untuk membersihkan dosa-dosa bangsa Israel di Bait Suci. Nah, terus kalau kita sekarang udah tahu nih kalau misalnya Daniel yang Daniel bilang dalam ayat suci tempat suci itu adalah Bait Kudus itu. Nah, yang menjadi pertanyaanku, sekarang kan kita sama-sama tahu nih kalau misalnya Bait Suci di Israel udah runtuh. Jadi yang dimaksudkan yang sekarang ini Bait Suci yang mana? Bait Suci yang ada di mana gitu. Iya. Gambaran ini kan gambaran yang diberikan pada pekerjaan Kristus. Ya, di pekerjaan Kristus dari sampai dia naik, kemudian dia bekerja sebagai imam biasa, yang sering kita katakan sebagai imam biasa, maka pada waktu akhir 2300 pagi dan petang itu, maka dia masuk ke bilik yang maha suci. Nah, bilik maha suci itulah menggambarkan dengan pembersihan, ya, pembersihan. Kemudian pada saat ini digambarkannya bahwa ya apapun segala sesuatunya pun sama seperti dulu orang mengaku dosa harus ada darah, ya, sama seperti dulu orang kalau ya dia melakukan dosa dia harus bawa hewan, kemudian potong, kemudian darahnya dipercik dan lain sebagainya. Itu kan menggambarkan kepada Kristus sebagai anak domba. Jadi kalau sekarang itu bahwa bersihkan, ya kita harus membersihkan dengan mengaku dosa-dosa kita kepada Kristus. Ya, jadi bukan juga membawa hewan lagi ke Ka'bah dan lain sebagainya. Bawa kijang Innova, kendaraan. Jadi bukan. Tapi kalau dulu ditaruh di Ka'bah dikasih ke imam, kalau sekarang kan bawa pulang lagi. Jadi perjalanan itu dilakukan dengan korban darah. Korban darah berarti bahwa Kristus harus ada darah sebagai pengampun yang mengampuni dosa-dosa seluruh umat. Berarti itu di Ka'bah itu Pak Pendeta selama 1 tahun darah-darah itu nempel di dinding itu sebelum dibersihkan selama hari raya itu. Nah, ini yang sering salah atau kita kurang dapatkan. Alkitab menjelaskan kalau kita baca dengan jelas Imamat khususnya 16, maka dikatakan dia menghadap ke tirai. Tapi bukan berarti dia memercikkan ke tirai, tapi menghadap kemudian ketika di bawah. Ya. Bukan. Jadi bukan ke tirainya, bukan memercikkan darah ke tirai, tapi memercikkan darah menghadap. Dia menghadap ke tirai. Kenapa menghadap ke tirai? Karena di balik tirai itu ada tabut, ya, bilik maha suci itu ada tabut yang menggambarkan bahwa Allah juga ada sana, di mana dalamnya kita tahu ada mana, ada tongkat Harun, kemudian ada 10 hukum dalamnya. Gitu. Nah, berarti aku pengen nanya Pak Pendeta. Kan kalau kita lihat pekerjaan pembersihan ini kan sebenarnya sedang berlangsung. Nah, apakah yang kita seharusnya lakukan atau khususnya kepada orang muda pada saat ini Pendeta? Iya, kita bisa bahwa pada waktu akhir daripada 2300 pagi dan petang itu, maka bilik suci itu dibersihkan dengan pengertian bahwa Yesus masuk sebagai imam besar. Maka tugas imam besar itu kan biasanya sekali setahun kan. Dia masuk, kemudian dia akan keluar. Pada waktu dia keluar itu berarti sudah selesai pekerjaannya. Ya. Kalau Yesus masuk, kemudian Yesus sebagai imam besar, dia keluar, maka berarti sudah selesai pekerjaannya.
Kalau sudah selesai pekerjaannya berarti sudah selesai segala sesuatunya. Segala sesuatu maksudnya ya dia keluar berarti sudah Kristus akan datang. Kristus akan datang. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus mengerti bahwa tugas Yesus itu sudah hampir selesai di bilik maha suci. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang ya kita harus menerima Tuhan sebagaimana orang dulu kalau melakukan salah kemudian mengampuni, kita juga harus melakukan kesalahan datang kepada Kristus untuk minta pengampunan. Ya, kenapa kalau ada dosa, satu saja dosa tetap namanya dosa tetap dosa ya. Tidak akan pernah itu masuk ke dalam surga. Jadi satu dosa apapun itu ya, karena surga itu kan kita tahu suci. Kita tahu itu kudus, kita tahu itu bersih. Jadi pada waktu seorang itu masuk ke dalam surga, tidak ada dosa di dalamnya, maka apa yang harus kita lakukan adalah selalu mengakui dosa kita, memohon pengampunan Kristus, ya, supaya Kristus mau mengampuni agar dengan demikian kita boleh disucikan, kita boleh dibersihkan. Nah, Pak Pendeta, tadi dibilang kalau misalnya waktu imam besar masuk ke bilik itu untuk membawa darah itu, kalau misalnya dia hidup berarti jemaat ini apa bersuka cita, Pak Pendeta. Tapi itu apa ada kemungkinan si imam ini ya andai kata mati gitu? Ada. Oh, Ya, ada. Itu sebabnya sebelum hari H tersebut, bangsa itu secara perorangan sudah harus mengaku dosa mereka. Tidak boleh ada satu saja yang tidak mengaku, maka tidak mengakui dosanya, maka yang mati itu imam besarnya. mati, guys. Dan imam besar lain juga harus siap-siap. Maksudnya kalau sebenarnya ada gini-gini kan bunyi kan. Pada waktu misalnya gini-gini itu tidak bunyi berarti imam besar itu mati di dalam, maka yang mengangkat juga kan harus suci. Harus suci. Jadi nggak boleh juga. Jadi semua imam besar itu harus melakukan penyucian diri mereka benar-benar. Mereka memang kusuk ya. Itu sebabnya digambarkan kan tadi ada kuis ya, tadi kuis yang itu. Iya. Ya, kuis tadi itu kan. Ini antara hukuman mati atau bebas gitu kan. Jadi begitu tahu bebas ya udah nggak tidur lagi tuh. Tidur lagi. Dia pasti harus udah senang karena dosanya sudah diampuni. Jadi pada waktu imam itu keluar, maka orang bersorak senang karena dosa mereka sudah diampuni oleh Tuhan. Wah, mengerikan banget ya, guys. Deg-degan ya. Iya, deg-degan. Nah, teman-teman, kita baca yuk di Roma 8 ayat 1. Kita baca sama-sama. Roma. Oke. Udah dapat ayatnya? Udah. Sabar, gue belum. Oke. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, itu maksud ayat ini apa, Pak Pendeta? Iya, bahwa orang yang sudah mengakui Kristus, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Tuhan, seharusnya adalah sebenarnya bahwa dia sudah dibersihkan, dia sudah disucikan, ya. Tapi karena lingkungan masih dosa, akhirnya sering jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya seharusnya sih bahwa orang itu sudah suci, sudah bersih. Jadi kalau sudah suci, sudah bersih, maka nggak perlu lagi kan hal-hal lain dalam kehidupannya gitu ya. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Udah. Nah, mungkin Pak Pendeta boleh berikan kesimpulan dan juga sekaligus doa buat teman-teman yang ada di rumah dan kita juga. Baik pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini berbicara mengenai membersihkan dalam pengertian tugas daripada Kristus, bahwa dosa itu dibayar dengan darah, dan itu sudah dibayar pada waktu Kristus mati di kayu salib. Dan kematian Kristus itu tidaklah sia-sia kalau kita memang datang kepada Dia. Kita mengaku dosa kita membersihkan diri kita, dan pada waktu Yesus menerima kita akan bersuka, bergembira. Pada waktu pekerjaannya setelah selesai, Dia keluar dari Ka'bah, maka itu berarti kedatangannya yang kedua kali. Baik, kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, kami terima kasih atas pelajaran pada saat ini. Kami terima kasih atas pengorbanan Engkau di kayu salib yang melayakkan kami untuk datang kepadamu. Pada saat ini kami berdoa bagi semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan bersama-sama dengan mereka, berikan selalu kesehatan. Tuhan boleh menuntun dalam segala aspek kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan,
yang dalam keadaan susah dan berseru pada Tuhan. Tuhan kiranya boleh menjawab seruan mereka, doa-doa mereka, agar mereka boleh bersuka, bergembira karenanya. Tuhan memberkati semua orang-orang muda. Ampuni dosa kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, oke lah. Itulah pembahasan pelajaran Cornerstone kita, teman-teman, sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan juga Pak Pendeta Tambunan. Terima kasih untuk semua teman-teman dan juga yang senantiasa menemani kita untuk menyaksikan Cornerstone. Semangat terus dalam mempelajari Alkitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman. Dan lihat sendiri apa yang terjadi di sana. Banyak janji pengharapan yang Tuhan tulis untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih sahabat Cornerstone yang selalu senantiasa mencari dan belajar firman Tuhan. Tetap saksikan terus Cornerstone Connection. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Ya, shalom. Terima kasih.